Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Ibnu di sini. Pada kesempatan kali ini Pak Ibnu ingin membicarakan sebuah topik yang umum ya. Mungkin ini menjadi kuliah umum online bagi kita semuanya. Bisa kalian akses tidak peduli dari kelas mana dan mata kuliah apa yang sedang kalian ampu ya. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah topik tentang bisnis ya. Mungkin lebih kepada bisnis bagi pemula ya. Bisnis bagi pemula itu gimana sih kayak gitu kan? Topik ini kenapa saya pilih ya? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, tadi saya baca surat kabar ya. Jadi agak casual aja ya pada kesempatan kali ini karena saya juga kangen ngomong secara casual seperti itu. Tadi saya membaca surat kabar itu isinya ya emang memprihatinkan ya karena pandemi COVID-19 ini menyerang hampir seluruh sektor dunia usaha ya. Dan menyebabkan banyak PHK di mana-mana ya. Sedangkan PHK di mana-mana, kebutuhan juga beberapa ada yang meningkat dan juga ya termasuk impact-nya mau tidak mau angka kriminalitas yang cukup tinggi ya. Artinya ada impact sosial juga di situ. Dan solusinya tentu saja di tengah pandemi COVID-19 dan keadaan jobless seperti itu, kita dituntut tetap terus memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan karena kita termasuk makhluk ekonomi ya yang terus ya harus dipenuhi lah kebutuhan kita gitu. Nah, salah satunya dengan ya mencoba produktif dengan berwirausaha ya mungkin ya mencari celah ya opportunity di tengah badai serangan ketidakmungkinan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi karena lockdown dan lain-lain seperti itu. Tapi saya jabarkan aja, jadi tidak harus pada saat krisis. Jadi pada saat ini krisis selesai juga kalian misalnya building for the beginning gitu ya, dalam artian membangun dari awal lagi perekonomian pribadi kalian itu dengan cara seperti apa gitu. Ini saya sudah mencatat. Jadi ini based on my own experience. Jadi pengalaman pribadi saya aja ya, jadi supaya lebih kena dan saya lebih paham juga ya. Jadi saya sempat beberapa bisnis, jadi tidak semuanya sukses ya tentu. Jadi bisnis bukan tidak mungkin sih ya, mungkin ada beberapa orang yang sekali bisnis tuh langsung top gitu ya, langsung sukses gitu ya, mungkin ada. Tapi beberapa normalinya kita harus melewati berbagai macam kegagalan, ketidaktahuan, kemudian menjadi tahu gitulah. Esensinya sebetulnya nggak cuma bisnis lah, hidup itu belajar. Setiap hidup yang kita alami itu adalah suatu pembelajaran tersendiri yang membuat kita lebih baik lagi dan tahu apa yang harus dilakukan dengan baik dan apa yang tidak harus dilakukan karena itu tidak baik ya. Nah, sehingga rentetan pembelajaran itu menghasilkan sebuah jalan yang baik untuk mencapai kesuksesan itu sendiri kayak gitu. Ini bukan ya sedikit motivasi ya, walaupun saya bukan motivator. Yang pertama yang kita bahas tuh intinya faktor internal aja pada video kali ini, karena ketika kita ngomongin soal bisnis yang penuh dengan ketidakpastian ada banyak sekali faktor-faktor ya, eksternal maupun internal. Eksternal pun banyak sekali seperti kompetitor mungkin, atau mungkin di suatu daerah itu beda budayanya, beda keadaan sosialnya, belum lagi peraturan pemerintah, belum lagi ekonomi makro, ekonomi global yang impactnya menyerang ekonomi mikro, itu banyak sekali. Tapi mari kita kerucutkan di internalnya aja. Jadi kita fokus kepada personnya nih, person yang ingin membangun sebuah bisnis itu gimana sih gitu. Jadi yang saya lihat, jadi ini to the point aja sih penjelasannya, tidak pakai teori, yang saya lihat aja, yang saya rasakan juga. Yang pertama itu bisnismen pemula itu seringkali dia semangat soda ya. Kalian tahu nggak sih semangat soda itu apa? Jadi semangat soda itu kita semangat nih, biasa kan orang kalau mau bisnis itu kan lagi semangatnya, lagi menggebu-gebunya biasanya. Dan biasanya yang menggebu-gebu di awal itu cepat padam ya. Ya, artinya ketika dia kan ekspektasinya tinggi nih, ya. Bisnismen awal tuh biasanya ekspektasinya tinggi melalui uang yang akan mereka dapatkan, mungkin ya.
Selain uang mungkin taraf hidup yang mereka bayangkan akan membaik sebelum mereka membuat bisnis dan juga sesudah bisnis. Itu banyak dialami karena ya wajar, manusia emang sukanya berekspektasi dan berharap ya. Tapi ketika keadaan yang sesungguhnya, the real condition itu bertabrakan gitu ya, bertabrakan dengan realitanya, mereka acap kali ya menyerah gitu, kayak down, kayak ya seperti harapan tinggi kemudian dihempaskan ke bumi, itu seperti apa sih gitu kan. Mereka down. Nah, ketika semangat soda itu terjadi ya mereka menyerah gitu. Padahal di awal tuh mereka sudah invest besar-besaran terhadap bisnis mereka karena ekspektasi yang besar itu ya. Mengeluarkan modal yang besar tanpa didasari oleh keilmuan dan juga pengalaman yang mumpuni, kemudian mereka menjadi gagal gitu. It's okay, nggak masalah. Setiap businessman hebat itu pasti mengalami itu. Mereka mengalami learning by doing lah mungkin bahasanya ya. Learning by doing, merasakan kapok sendiri, kemudian mereka belajar sendiri. At least yang membedakan adalah ada yang kemudian bangkit, kemudian melanjutkan kembali, ada yang tidak kayak gitu kan. Yang paling bagus ya melanjutkan kembali, terus mencoba. Karena kita tidak tahu di percobaan keberapa kita akan sukses gitu ya. Jadi kerja keras sangat penting. Kalau dalam bahasa Inggris ya resilience ya, resiliensinya tuh harus tetap dijaga. Karena yang membedakan kita dengan orang lain yang lebih sukses itu kadang hanya dipisahkan oleh kerja keras gitu ya. Mimpi dan juga harapan dan realita tuh hanya dibedakan oleh itu. Kalau orang tidak ingin bekerja keras ya mungkin dia ya akan stuck, akan mundur lagi, akan kasarannya apa ya? Kasarannya ya udah menyerah seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, don't give up ketika kalian mulai awal membangun suatu bisnis gitu. Tapi yang kedua nih, salah melihat opportunity ataupun kesempatan ya. Hubungannya seperti ini. Ketika kalian memutuskan untuk tidak menyerah, itu bukan berarti ketika kalian membuat suatu bisnis itu dipaksakan gitu ya. Udah tahu misalnya bisnisnya nggak laku ya, mungkin karena selera pasarnya itu beda. Tapi kalian tetap ingin memaksakan ya, misalnya misalnya di tengah kondisi sekarang nih COVID-19 kan, terus kalian memaksakan bisnis di bidang pariwisata gitu ya, membuat tempat pariwisata, kan nggak relate ya, karena permintaannya, demandingnya lagi turun, tapi kalian malah membuka, ya berarti kalian harus cari bisnis yang relate, yang kondisi sekarang itu ada, jadi pasarnya ada gitu, permintaannya ada gitu. Mungkin buat apa, berarti masker mungkin, apa vitamin mungkin, karena masyarakat butuh kesehatan yang baik ya pada dewasa kali ini. Jadi kalau saya pribadi bisnis yang bagus itu yang berdasarkan demanding ya, permintaan. Jadi permintaannya apa, kita coba untuk mencukupi kebutuhan itu kayak gitu. Red Ocean strategi apa ya kalau tidak salah teorinya. Coba kalian buka aja, ada Blue Ocean strategi, ada Red Ocean strategi kalau nggak salah. Nah itu, tapi kalau pengen muter uangnya cepat ya dari permintaan aja. Jadi pinter-pinter kita melihat keadaan pasar seperti itu. Jadi itu tips ya. Jadi melihat keadaan pasar. Kemudian yang pertama, jangan terlalu semangat soda, bener-bener analisis lah, analisis dulu kayak gitu. Ya penting bagi kalian untuk ngobrol sama sesama bisnismen, orang yang lebih berpengalaman. Mungkin datang ke workshop itu penting. Karena uang yang kalian keluarkan atau investasi yang sudah kalian keluarkan itu bisa berbandingnya tuh enak gitu loh. Daripada kalian harus invest besar-besaran kemudian dapatnya buruk berupa kebangkrutan gitu. Paham ya yang saya nangkep ya. Jadi lebih baik kalian invest dulu kecil-kecilan, banyak berbicara, tingkatkan keilmuan sebelum memulai keputusan itu sendiri kayak gitu. Karena ada dua tipe orang ketika berani memutuskan sesuatu ya. Yang pertama, dia tahu semuanya, tahu segalanya, kemudian dia berani untuk memutuskan nyemplung ke kolam gitu ya. Jadi dia berani nyemplung ke kolam itu karena dia tahu ada ikannya apa aja, kolamnya gimana, kedalamannya berapa, tekanan airnya berapa, dia tahu, jadi berani. Yang kedua, orang yang nggak tahu apa-apa ya, jadi nekat aja tuh, nggak tahu keadaan kolamnya, nggak tahu apa aja yang di dalam, tapi dia nekat gitu. Ya lebih baik yang pertama kan, makanya ini pentingnya keilmuan dan pembelajaran pada kali ini. Berikutnya, tim tidak solid ya. Jadi ya bisnis tidak bisa one man show. Walaupun kalian mencoba untuk one man show, di tengah jalan nanti
kalian tetap membutuhkan partner ya, ataupun orang lain ya. Apalagi kalau usaha kalian sudah berkembang nih, sudah menjadi lebih besar daripada sebelumnya, tentu kalian membutuhkan bantuan ya. Nah, di sini sebetulnya saya ya menyarankan juga tidak menyarankan ya, dalam artian seperti ini. Kan banyak ya orang yang berbisnis mitranya teman sendiri ya, berawal dari teman kenalan, kemudian ayo kita coba bisnis yuk gitu. Itu bagus jika kalian memiliki komitmen yang solid dari awal untuk bisa memisahkan antara bisnis dengan pertemanan ya. Karena yang saya lihat juga kebanyakan orang tidak bisa tuh komitmen di awal, nanti di tengah akan rusak tuh. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan namanya uang ya. Jadi pertamanya ya pokoknya kita bangun bersama, kemudian ada pembagian fee yang tidak berimbang, biasanya akan berujung dengan konflik gitu. Lebih aman sebenarnya bisnis dibangun sendiri ya. Nah, untuk membangun bisnis sendiri kan kalian juga butuh orang. Pastikan orang tersebut memiliki kriteria juga dalam hal bisnis. Kalau orang tersebut adalah teman Anda sendiri, ya bagus. Berarti kan Anda at least sudah mengenal orang tersebut, mulai dari pribadinya seperti apa, skill, kemampuannya seperti apa, itu udah bagus. Tapi untuk awal-awal, di sini saya menemukan suatu konsep ya. Itu at least kalian ada 3 hal. Jadi ada misalnya kalian bangun bisnis nih sama 3 orang lah. Minimal 3 orang ini memiliki 3 cara pandang yang berbeda ya. Yang pertama, dia sebagai konseptor ya. Jadi konseptor ini orang yang memiliki visi lah, visioner. Dia tahu ingin bisnis apa, dia tahu kedepannya akan seperti apa, kayak gitu. Ya orang-orang pintar lah ini ya. Ya bukan berarti yang lain nggak pintar, tapi ya kamu tahu lah maksud saya ya. Yang kedua itu kalkulator, artinya orang yang bisa berhitung statistik angka, berhitung soal keuangan juga. Orang yang teliti ini biasanya kalau yang kalkulator ya, tipe kalkulator. Jadi banyak bisnis UMKM itu seperti ini. Misalnya kalian dagang di pasar gitu ya. Kalian dagang di pasar, misalnya kalian untung nih ya. Untung ya kasarannya misalnya sebulan kalian untung 3 juta lah dari kulakan sayur atau apa gitu. Dan kalian menganggap itu suatu keuntungan karena kalian mainnya pragmatis kan. Beli berapa, jual berapa, ya pragmatis. Paling cuman dikurangi biaya sewa kiosnya, paling gitu aja. Tapi kalian nggak mikir kan, transportasi kalian beli dagangan itu berapa, kemudian parkirnya itu berapa, harus dihitung ya, sedetail itu gitu. Parkirnya berapa, belum tenaga kalian yang untuk menjaga kios itu berapa gitu. Itu kan harus kalian hitung. Dan mungkin keuntungannya tidak sebersih angka 3 juta net itu tadi, setelah dikurangi dengan berbagai macam beban yang mungkin belum dimasukkan ke dalam pencatatan keuangan kalian. Itu penting banget karena banyak sekali bisnis gagal dengan pencatatan keuangan yang buruk gitu. Jadi taunya untung tapi masih kotor gitu loh, belum untung bersih, dikurangi beban-beban lain yang miscalculation gitu. Dia itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga, eksekutor ya. Kalau kalian pengen tahu eksekutor tuh semudah orang yang yes man lah. Jadi kalian perlu banget tuh orang yang yes man ya. Jadi ya iya gitu. Pokoknya disuruh iya gitu kan. Mau kemana iya, itu penting banget gitu. Acap kali terjadi adalah ketika kalian semuanya konseptor nih, jadi punya pemikiran ya, debat terus itu soal bisnis gitu ya. Tapi nggak berangkat gitu, nggak kemana-mana. Jadi cuma debat aja, mikiri konsep tanpa ada progres gitu ya. Karena nggak ada yang memiliki jiwa eksekutor itu tadi ya, merasa disuruh atau gimana, mereka nggak mau. Nah itu juga tidak baik gitu. Jadi pastikan kalian memiliki tiga hal. Bukan kalian memiliki 3 hal, kalian cari orang yang memiliki 3 hal tersebut. Kalian pasti ada lah, kalian condongnya kemana nih jadi orang nih? Apakah ke konseptor, atau ke kalkulator, atau ke eksekutor gitu. Ketika kalian sudah menemukan itu dalam diri kalian, ya cari 2 sisanya. Itu cara termudah aja sih untuk mencari mitra bisnis yang bisa solid di awal. Berikutnya mungkin yang terakhir aja. Jadi banyak banget. Mungkin saya akan membuat ada part kedua, ada part ketiga ya untuk ngomongin soal bisnis. Itu struggle ya, jadi bisnis tuh harus struggle ya. Nggak bisa kalian itu dalam waktu 1 malam langsung boom gitu, boom sukses, itu nggak bisa. Kalaupun bisa boom, nanti bulan-bulan berikutnya pasti akan mengalami penurunan ya, ataupun decline ya. Dan ketika kalian sudah memasuki masa decline ya, kalian harus muter otak lagi kan, inovasi apa yang kalian buat, bagaimana harus tetap kreatif mungkin untuk mengelola suatu bisnis, itu juga harus kalian pikirkan terus-terusan. Jadi bisnis kalian tuh tidak mati lah. It's okay kalau kalian ingin berganti bisnis, tapi perputaran uang kalian jangan sampai mati kayak gitu. Paham ya maksud saya?
Jadi walaupun kalian harus membunuh dalam tanda kutip produk kalian sendiri itu nggak apa-apa. Yang penting perputaran uangnya itu terus ada kayak gitu ya. Misalnya bisnis ini udah nggak tren nih, ya udah jangan dipaksakan, putar otak lagi, ganti lagi bisnis soal tren, bisnis tren apa sih gitu. Jadi bisnis itu soal mindset apa yang kalian lakukan, bukan memelihara perusahaan kalian gitu. Misalnya saya punya perusahaan, kemudian dewasa ini perusahaan saya sudah tidak relate lagi dengan kondisi pasar yang ada, ya mau nggak mau saya harus berganti usaha, nggak apa-apa gitu loh. Jangan terlalu menyayangi perusahaan kita gitu loh. Tapi pikirkan aja cara kedepannya. Soalnya pasar itu kan nggak bisa ditebak ya. Itu bukan salah satu hal yang nggak bisa kalian kontrol gitu loh. Hal yang nggak bisa kalian drive kayak gitu kan, selera pasar ya. Ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena bisnis jadinya kan untuk memenuhi alat pemuas kebutuhan manusia ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian aja, kayaknya sudah banyak sekali kita bercakap, walaupun ini masih kecil lah, masih pembahasan sedikit tentang bisnis yang ingin saya sampaikan. Mungkin di next video kita bisa lagi berbicara ya. Nah, untuk next video, biar saya juga nggak bingung ingin bahas apa, coba tulis di kolom komen. Kira-kira pertanyaan apa sih yang kalian punyai seputar bisnis ya, memulai suatu bisnis itu seperti apa? Kalaupun kalian sudah memiliki bisnis dan ada kesulitan, coba di-share aja. Coba kita sama-sama aja sih, kita sama-sama sharing, kita pecahkan masalah kita masing-masing. Kemudian bagi yang sudah bekerja, terus kemudian kebijakan perusahaan yang mungkin tidak menguntungkan bagi karyawan, coba kalian share juga. Jadi kita juga dua arah lah. Jadi sebagai businessman juga sebagai karyawan juga bisa saya nilai di situ. Kirimkan langsung di kolom komen. Nanti kita akan bahas di next video. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.